Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erni Herdiani, NIM 860354656 dari Prodi PGSD BJJ Universitas Terbuka Bandung. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mengenai tugas 3 filsafat, yaitu yang berjudul Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya. Coba, apa makna pilar pendidikan? Pilar pendidikan adalah pondasi atau tiang penyangga utama yang memastikan sistem pendidikan berdiri kokoh. Di Indonesia, pondasi ini dirumuskan dengan sangat kuat oleh Ki Hajar Dewantara untuk membentuk karakter dan budi pekerti anak bangsa. Siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Beliau merupakan pelopor pendidikan nasional Indonesia yang memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat. Ki Hajar Dewantara juga mendirikan Taman Siswa dan dikenal dengan semboyan pendidikan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Dan semboyan ini masih dipegang erat dalam pendidikan di Indonesia. Prinsip Ki Hajar Dewantara. Prinsip Ki Hajar Dewantara terdapat 3 prinsip dasar yang menjadi pilar utama. Yang ke-1 yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Sebagai pendidik atau orang tua, kita harus memberi teladan atau contoh yang baik. Contohnya seperti ini, kita sebagai guru harus memberi contoh yang baik tentang perilaku, sikap, dan penggunaan media digital dengan bijak. Coba Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Di tengah kesibukan, kita harus mampu membangkitkan semangat, prakarsa, dan kreativitas peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik tidak hanya memberikan ilmu akademik saja, tetapi kita harus juga memberikan semangat, motivasi untuk aktivitas dan kreativitas siswa. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang di belakang memberi dorongan. Dari belakang kita harus memberi dorongan moral dan arahan. Di sini memberi dorongan untuk hal yang baik ya, untuk perkembangan siswa. Kita boleh membebaskan siswa untuk berimajinasi, tetapi dalam hal yang baik. Itu perlu dibatasi. Kalau terlalu tidak dibatasi, kalau di hal yang buruk, itu tidak baik juga ya. Ya, isu kontemporer pendidikan nasional. Nah, di sini ada beberapa permasalahan pendidikan saat ini. Isu yang banyak terjadi yaitu rendahnya literasi digital, kurangnya pendidikan karakter, ketimpangan akses teknologi, penyalahgunaan media sosial. Apalagi yang sekarang ya, anak-anak di bawah umur sudah mempunyai HP sendiri ya, handphone atau gadget sendiri ya. Penyalahgunaan media sosial, menurunnya disiplin belajar. Apa sih dampak positif dari teknologi? Ada juga dampak positifnya, yaitu memperkuat akses informasi, memberikan kabar jarak jauh, atau memberi pembelajaran yang jarak jauh kita bisa kan diakses di YouTube, di TikTok. Kalau kita bijak, kita pasti bisa menggunakannya dengan ilmu-ilmu yang baik. Itu dampak negatifnya, yaitu ada kecanduan gadget, menurunnya interaksi sosial. Menurunnya interaksi sosial jadi begini ya, terkadang sama tetangga kita jaring saling sapa, sama teman kita
Jarang bermain, tetapi sama yang jauh kita komunikasi melalui apa itu? Melalui HP. Itu juga dampak negatifnya. Menurunnya interaksi sosial, kan? Penyebaran berita palsu. Jadi banyak juga berita-berita palsu yang tidak diketahui faktanya benar atau tidak. Itu menyebar luasnya sangat pesat. Jadi hindari ya. Kalau tanpa ada bukti yang jelas jangan dulu di-share. Itu takutnya hoax. Ada relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital saat ini, ketiga prinsip yang tadi yaitu menghadapi tantangan baru sekaligus relevansi yang kuat. Dalam pembelajaran daring, Ingarso Sung Tulodo menuntut guru tidak hanya mengajar materi tetapi juga mencontohkan etika digital atau digital etis yang baik. Jadi guru juga mengarahkan gimana caranya kita sopan santun di dalam HP, gimana ketikannya yang santun kepada guru, perilaku, etika. Jadi kita diarahinnya itu tugas guru saat ini di saat daring. Soalnya banyak anak-anak yang kemana aja gitu yang langsung, "Bu, nggak ada berikan salam." Itu sebagai etika yang baik ya, harusnya memberikan salam terlebih dahulu, mau itu disapa langsung, mau itu di daring. Itu tantangan degradasi moral akibat paparan internet. Membutuhkan perang Ing Madya Mangunkarso agar guru dapat menjadi teman diskusi yang menumbuhkan motivasi belajar. Jadi tugas guru juga harus menumbuhkan semangat belajar siswa, tidak monoton, tidak malas untuk belajar siswa. Kita juga harus mempersiapkan media yang bagus, yang menarik. Yang sementara itu, Tuturi Handayani relevan dalam melatih literasi digital, pendidik harus mendampingi siswa agar mereka mampu menyaring informasi secara baik. Apalagi di dunia maya ini, wah informasinya tidak terbatasi. Kita harus bisa membatasi itu. Tak lupa kita juga harus kerjasama dengan orang tua, sebagai guru dengan orang tua itu harus kerjasama. Kalau tidak, kita di sini mengarahkan terus-menerus, tapi di rumahnya sama orang tua tidak dibatasi, nah itu kurang cocok. Anak-anak pasti tidak baik lagi mengarahkan dietnya ya. Terhadap pendidikan saat ini. Sebagai calon pendidik, kita harus memahami bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Nilai utama pendidikan tetap terletak pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Guru memiliki peran penting sebagai pendidik, sebagai motivator, dan sebagai pembimbing. Jalan dari yang saya tadi paparkan yaitu pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat membentuk, menjawab persoalan pendidikan nasional. Saat ini karena tidak hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk karakter moral dan tanggung jawab peserta didik agar siap menghadapi perkembangan zaman. Perkembangan zaman sekarang sangatlah pesat, tidak ada batasannya. Kalau tidak sama kita diingatkan, sama-sama orang tua diingatkan, pasti anak-anak kita terpengaruh buruk oleh digital sekarang. Mari kita sama-sama bekerja sama untuk mengarahkan anak didik kita ke generasi emas. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.